Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumandi, mahasiswa PTG gelombang 3 tahun 2020 dari SMKN Satu Grogol, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diagnosa sistem pengapian, di mana pada KD 3.15 ini merupakan KD pengetahuan tentang mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Sedangkan pada KD 4.15 memperbaiki kerusakan sistem pengapian konvensional. Karena dalam hal ini adalah praktik, maka yang kita tekankan yaitu pada KD 4.15, yaitu memperbaiki kerusakan sistem pengapian konvensional. Dari penjabaran KD 4.15 tadi tentang memperbaiki kerusakan sistem pengapian konvensional, diharapkan tujuannya adalah 1. Melalui praktik, siswa dapat memperbaiki kerusakan pada sistem pengapian konvensional sesuai dengan standar operasional prosedur dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, teliti, dan disiplin. Yang kedua, melalui praktek siswa dapat mengontrol hasil perbaikan kerusakan sistem pengapian konvensional sesuai standar operasional prosedur dengan teliti, konsisten, rasa percaya diri, teliti, dan disiplin. Sebelum melakukan diagnosa pada sistem pengapian, kita harus mengetahui dulu cara kerja dari sistem pengapian. Cara kerja dari sistem pengapian nanti kita bedakan menjadi dua. Satu yaitu saat dimana kontak platina atau breaker point di sini dalam keadaan tertutup. Kita lihat bagaimana aliran arus dari platina saat platina menutup dari baterai, maka arus akan mengalir menuju kunci kontak, tahanan balas, ignition coil, kemudian ke primer coil, negatif coil, ke platina, dan terus menuju ke massa. Dengan menuju ke massa ini, maka inti coil akan menjadi magnet. Saat kontak pemutus terbuka, maka aliran primer yang menuju ke massa akan terputus. Dengan terputusnya aliran primer, maka pada sekunder coil akan timbul tegangan induksi yang akan dialirkan menuju ke busi melalui distributor. Alirannya nanti sesuai dengan FO atau firing order. Biasanya kalau untuk mobil, FO-nya, firing order-nya adalah 1342. Untuk melakukan diagnosa kerusakan pada sistem pengapian konvensional, alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah buku manual sebagai acuan kita untuk perbaikan. Yang kedua, test lamp DC. Kemudian yang ketiga adalah ampo. Di sini nanti amponya ada dua, ampo digital dan ampo analog. Saya akan menghidupkan mesin engine stand Toyota Kijang 5K. Kita coba menghidupkan mesin. Oke, kita cek kenapa mesin tidak bisa hidup. Dari hasil pengecekan, tidak ada percikan bunga api pada terminal tegangan tinggi koil. Setelah kita mengetahui bahwa masalahnya mesin tidak bisa hidup adalah tidak ada percikan bunga api, selanjutnya kita lihat acuan pada buku manual pedoman perbaikannya. Setelah diketahui bahwa tidak ada percikan bunga api, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan sumber tenaga pada koil pengapian. Prosesnya adalah 1. Kunci kontak diputar ke arah on dan periksa bahwa terdapat tegangan baterai pada terminal plus koil pengapian.
Untuk mengetes sumber tenaga pada plus coil pengapian, kita gunakan AVO yang kita setting pada DC 50 volt. Kita setting DC 50 volt. Kemudian yang probe merah kita hubungkan ke positif coil, sedangkan yang probe hitam kita hubungkan ke massa. Kita coba untuk putar kunci kontak ke arah on. Kunci kontak on, di mana tanda lampu oli dan CHG ini akan hidup. Kemudian kita hubungkan ke massa. Nah, saat dihubungkan di sini pada AVO tidak menunjukkan adanya tegangan, berarti pada plus coil tidak ada tegangan baterai. Dari hasil pemeriksaan tersebut, bahwa tidak adanya terdapat tegangan pada positif coil, kemungkinan harus mengecek jalur antara dari kunci kontak sampai menuju ke plus coil, yaitu nanti ada fuse atau sekring. Kita coba kita cek kondisi fuse atau sekring. Ini yang saya tunjuk di sini adalah fuse untuk yang jalur pengapian. Kita cek. Kita lepas dulu. Kita cek dengan menggunakan AVO. Kita pindah ke selektor ke X10 ohm. Kemudian kita kalibrasi. Harus menunjukkan 0. Setelah 0 kita cek kontinuitas dari fuse. Kita cek. Kita hubungkan. Dan ternyata hasil menunjukkan jarum tidak bergerak. Berarti menunjukkan bahwa fuse ini sudah putus atau jelek dan harus diganti dengan yang baru supaya bisa berfungsi dengan baik. Kita pasang fuse yang sudah kita periksa tadi. Kita cek sekarang. Kunci kontak kondisi on. Lampu kontrol oli dan pengisian menyala. Kemudian AVO kita setting yang ke 50 DC volt. Kemudian yang plus, yang merah kita hubungkan ke positif coil. Sedangkan yang hitam ke negatif. Kita cek apakah ada tegangan. Nah, di sini menunjukkan jarum bergerak. Tegangannya adalah 12 volt. Tegangan sama dengan tegangan baterai. Berarti pada plus coil sudah terdapat sumber tenaga dari baterai. Selanjutnya kita cek percikan api pada coil. Kita lepas yang kabel induk dari distributor. Kita dekatkan dengan massa. Kemudian kita starter. Kita lihat apakah ada percikan api. Nah, sudah terjadi percikan api. Berarti sistem pengapian sudah oke. Sekarang saya akan mencoba untuk menghidupkan mesin setelah percikan api tadi sudah terbangkit. Kita coba. Kita starter. Ternyata yang menyebabkan mesin tidak hidup tadi dari sistem pengapian yang rusak adalah fuse-nya yang sudah putus. Dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, bahwa yang menyebabkan mesin tidak bisa hidup adalah fuse yang putus. Demikian diagnosis sistem pengapian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.